Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas besar PHP, yaitu membuat web tentang tugas akhir D3 saya dulu. Di sini saya membuat web itu dengan menggunakan Eclipse ya, karena emang ditugaskan dengan Eclipse. Sebenarnya saya lebih suka Subintex sih, karena dari segi fitur hampir sama, namun Subintex itu lebih ringan ya untuk menjalankannya. Tapi di sini saya menggunakan Eclipse. Ya ini ya. Jadi untuk aplikasi sebuah web itu, jadi inti dari web itu adanya file index ya. Di sini kita lihat ada file index. Jadi file index itu file yang akan pertama kali dieksekusi oleh web ya, oleh web. Jadi file yang akan pertama kali diambil atau dieksekusi itu file index. Nah, setelah dari file index itu kita bisa gitu mulai mengakses halaman-halaman atau file-file HTML yang lainnya. Seperti biasa ya, jadi untuk HTML memakai ini, dan ini untuk headnya. Jadi di head itu biasanya diatur ya, atau dilakukan pengaturan metadata file, title, terus menghubungkan dengan file CSS seperti di sini dan sebagainya. Nah, setelah head biasanya kita langsung dengan body. Jadi di body itu apa ya, badannya, jadi badan dari web itu sendiri atau kontennya gitu, konten dari web itu. Biasanya sih kalau dari sebuah web tuh, nah ini biasanya kalau bagusnya itu atau idealnya, jadi ini tuh merupakan sebuah head antara banner, menu, pokoknya yang di atas tuh biasanya dikelompokkan dalam sebuah head. Di sini body, dan ini body, dan yang ini footernya. Ya, dan ini untuk menu-menunya ya. Jadi kan file yang pertama diakses tuh file index. Nah, dari sini kita bisa mulai menentukan, misalkan dari menu yang home tuh mau kemana, terus yang background mau ke halaman mana, dan sebagainya. Dan biasanya tuh standarnya di sini dituliskan langsung alamat dari halaman tersebut, misalkan home.php atau background.php, nah seperti ini, dan sebagainya. Namun karena untuk efisiensi memori,
Jadi kan kalau ditulis langsung ke alamat ininya, nanti yang diakses alamat file backgroundnya, misalkan file backgroundnya, maka template-nya pun harus diketik ulang di background. Namun untuk efisiensi kita bisa mengakalinya dengan memanfaatkan fitur include. Nah, seperti di sini include. Jadi include itu seperti mengimport gitu ya, atau memasukkan kodenya ke sini. Jadi kita tuh rencananya membiarkan bagian headnya tetap dan semua template-nya tetap termasuk footernya, dan kita akan mencoba merubah-rubah bagian bodinya di sini. Jadi ini untuk head, kita include bagian body yang di sini. Jadi include itu secara tidak langsung, file yang di sini tuh ditulis di sini. Artinya include tuh include background.php itu artinya kita tuh menyimpan kode yang ada di background.php disimpan di sini. Seperti itu. Sehingga kita pun tidak usah menulis lagi template yang sudah ada atau bagian-bagian yang sama antar halaman. Kecuali kalau beda halaman, beda template, nah itu baru kita tidak usah menggunakan include. Dan di sini pun saya menggunakan get ya. Nah di sini get menu. Jadi jika background diklik, maka dia akan menuju ke index.php menu 962. Index itu kan file ini. Dia akan berada ke halaman ini, namun ada bisa dibilang parameternya, parameter menu 962. Dan di sini kita diambil di get ya. Di get menu tadi kan 2, nah di sini jika menu cuma 1 maka dia akan kemana, jika 2 maka kemana, 3 kemana, dan seterusnya. Nah itu untuk perpindahan antar halaman di PHP Movie. Selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang sign up. Jadi di sini ada fitur login dan sign up. Tentu kalau kita mau login ya sudah sign up nih. Dan kita klik sign up. Nah terlihat kan ini semuanya sama, jadi tidak berubah, namun bodinya yang berubah. Jadi menonton form.
form sign up. Nah, untuk membuat form atau inputan user pada web kita menggunakan form. Ini bisa setting nama, metode itu ada post atau get ya. Jadi untuk form itu biasanya kita menggunakan metode post. Kalau get tuh jadi si parameternya itu dimasukkan ke URL, sedangkan post tidak langsung dari form. Nah, supaya rapi formnya itu kita memanfaatkan tabel. Jadi baris ke-1 kolom ke-1 isi apa, kolom kedua apa. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini tuh sebuah tabel ya. Ini tabel kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-1, ini baris ke-1 kolom kedua, dan seterusnya. Bisa dilihat ini untuk setting nama, ini untuk inputannya. Dan kebetulan untuk HTML5 tuh udah ada ini ya, form validation-nya di dalam HTML itu sendiri. Ini required, berarti form tersebut harus diisi, jadi tidak boleh kosong. Untuk tipe juga di sini ada tipe teks. Tipe teks itu tipe yang biasa, kan biasa atau huruf. Nah, password kan biasanya disensor ya, seperti ini. Nah, untuk mensensor itu kita menggunakan tipenya password. Dan di sini juga tersedia tipe email. Jadi dia akan memvalidasi secara otomatis format email itu seperti apa. Nah, di kaki ini kan dia akan memberitahu bahwa format yang dimasukkan salah. gmail.com itu register. Nah, ini sudah masuk ya. Logout. Nah, itu untuk form. Nah, setelah kita membuat form, atau bisa dibilang tampilannya ya, jadi ini hanya tampilan saja, belum dimasukkan ke database. Untuk memasukkannya atau memproses inputan dari situ, nah di sini lihat ada action. Itu setelah dari sini, maka setelah diklik tombol yang dari form itu, maka aksinya apa? Kita lanjut ke sign up proses. Nah, di sini. Nah, ini merupakan kode ya, kode untuk menangkap dari inputan atau form dari user yang tadi. Jadi ini, nah ini ada name-nya ya. Jadi ini itu berguna untuk penangkapan. Jadi di sini post text username. Nah, bisa berdasarkan yang di sini. Di sini untuk password, post text password. Nah, ini dan seterusnya. Setelah ditampung, baru kita masukkan ke database dengan menggunakan query ya, biasa query. Oh iya, nah di sini ada yang baru juga ya. Sekarang tuh PHP tuh kalau salah udah sampai versi 5. Dan untuk melakukan query di sini nih yang cukup kaget juga bagi saya gitu ya. Harus pakai i. Dan formatnya tuh harus seperti ini, ditambah connection. Ya, di sini include ya. Nah, include tuh
Jadi koneksi kita ke database. Jadi kalau kita mau mengakses database, harus dikonekkan dulu antara web kita dengan database tersebut menggunakan kode ini. Nah, karena kita tuh tidak sekali dalam mengakses database, jadi saya juga ini memanfaatkan file input. Daripada harus menulis segini selama berulang-ulang, lebih baik kita buat file connect lalu panjang saja di sini. Nah iya, di sini juga formatnya beda ya. Pokoknya kan dulu tuh cara menulisnya mysql_connect. Nah sekarang tuh harus pakai i-nya, mysql i. Itu artinya pokoknya perbaikan lah. Jadi MySQL yang sudah diperbaiki atau disempurnakan gitu. Jadi untuk yang menyaksikan bagi pemirsa, jangan lupa untuk merubah query ini, karena kalau sudah diupload ke secara online, kalau masih menggunakan yang lama tidak akan jalan. Jadi harus menggunakan kode yang baru. Nah di sini ya, ini untuk memasukkannya ke database. Itu di sini nama table, ini nama kolom-kolomnya. Yang jika berhasil dimasukkan ke database, system start. Nah, system itu gunanya untuk menyimpan sebuah data ya selama sistem itu berjalan. Biasanya digunakan untuk menyimpan ID misalnya ketika proses login. Dan itu merupakan standar yang secara tidak langsung harus dipakai gitu. Cara settingnya seperti ini. Nah, jika berhasil, maka dia akan ke halaman home. Jika gagal, maka akan kembali ke home ini kembali. Itu untuk season, untuk form dan season. Selanjutnya kita ke maaf dan slide, datang ke sini, login. Ini untuk loginnya. Itu biasa kita pakai di form. Kalau aksinya apa? Kita login proses. Nah, setelah kita memasukkan username atau password, maka di login proses kita akan mencoba mencocokkannya ya. Jadi apakah username dan password itu ada di dalam database? Jika ada ya login berhasil, jika tidak ya tidak berhasil. Nah, ini dia ada sistem juga. Nah ini salah satu trik ya untuk mensiasati supaya kita tahu mana user yang online, mana yang tidak. Jadi ketika
salah satu ada user yang login atau daftar, maka statusnya akan berubah menjadi online. Ketika logout, statusnya berubah lagi menjadi offline. Itu untuk login. Sekarang ke chat. Oh ya, di sini saya menyetingnya ya. Jadi kalau untuk menampilkan home, bagian background, design, dan broadcast tidak perlu login. Tapi kalau untuk melakukan chat, send email atau forum, diharuskan login. Nah, ini login sudah berhasil. Nah, ini untuk melakukan chat. Jadi pertama kita memilih user atau member mana yang akan kita melakukan chat. Sini ada statusnya tuh offline. Setelah kita pilih maka akan muncul seperti setelah menampilkan user, lalu ke chat ya. Nah, untuk proses chatting itu sendiri cukup rumit ya, karena kita tuh harus bisa harus bisa real time gitu. Jadi ketika dikirim maka dia akan langsung muncul. Nah, untuk menjalankan fungsi tersebut maka kita tidak cukup dengan PHP atau HTML. Kita harus menggunakan jQuery atau JavaScript atau jQuery. Dan ini untuk fungsinya, ini untuk memasukkan chatnya ke dalam database. Kita diklik maka dia akan memanggil chat proses akan memasukkannya ke database. Lalu setelah itu setelah dimasukkan di database maka dia akan dimunculkan di halaman chatbox ini. Di sini ya, di load menggunakan Ajax. Dan di sini kita bisa men-set interval waktu requestnya, bisa dibilang waktu requestnya. Sini kita setting itu 0,5 detik. Jadi setiap 0,5 detik dia akan mengecek atau meload dari chattingan itu sendiri. Itu nah untuk selanjutnya email lalu email prosesnya. Nah, di sini
Jadi kita tuh perlu menyeting leadernya, terus di sini ya dituliskan alamat tujuannya dan sebagainya. Nah, untuk email sendiri sebelumnya tuh kita harus membuat akun email dulu di tempat kita hostingannya. Kan saya nama hostingnya itu resource.desaber.com. Nah, saya di sana membuat email dengan alamat admin desaber.com. Dan ini untuk form emailnya. Dan untuk melakukan pengiriman harus online ya, tidak bisa secara lokal. Kita nanti ada koneksi. Lalu di sini juga ada forum. Di forum itu akan kita membuat pertanyaan atau pembahasan. Ini nanti di sini diperlihatkan jumlah membernya dan jumlah view-nya. Jumlah view itu berdasarkan bisa dibilang berdasarkan muncul ya, bukan berdasarkan user. Soalnya kan kalau user yang sama, kalau menggunakan berdasarkan user atau menggunakan alamat IP yang diambil, IP address, jadi jika usernya sama maka view-nya tidak akan bertambah. Nah, kalau ini meskipun usernya sama, nah ini kan lihat berubah dari satu, kita lihat lagi, nah jadi dua. Kan ini saya memilihnya berdasarkan view saja gitu, jadi request. Ini belum ada jawaban yang ada, kita coba answer. Nah, ini ada jawabannya. Ada yang bisnis lagi. Untuk nah, sini terlihat answer ada dua. Jadi fiturnya hampir sama ya, menggunakan font, insert, lalu tampilkan. Nah, untuk menampilkan data itu bisa menggunakan jadi pertama kita koneksi dulu seperti biasa untuk mengakses database. Kita ambil seluruh data dari forum, jadi nama tabelnya forum. Lalu di sini kita di fetch array, jadi itu untuk mengambil isi array. Karena kan yang diambil semua dan berbentuk array. Nah, untuk memisahkannya itu menggunakan MySQL fetch array. Nah, selama datanya masih ada, dia akan mengulang fungsi yang ini. Jadi di sini kan print dan sebagainya. Lalu akan menampilkan semua data sampai datanya habis. Oke, yang kita coba login, maka datang kembali. Kita coba login sebagai admin. Admin juga sama ya loginnya, tempat yang sama. Namun di sini idenya dengan pengecekan username dan password.
Jadi jika username dan passwordnya admin, bukan admin ini juga, maka dia akan pindah ke halaman admin, kalau bukan ke halaman member biasa. Nah, terlihat kan beda di sini. Jadi kalau halaman admin di sini cuma ada dua menu. Ini data akun, ada search, ada update, delete, dan sini kita delete. Sudah terupdate. Di sini juga udah memakai compilation. Nah, terlihat sudah terupdate. Untuk search, oh ya, di sini search itu berdasarkan username. Jadi di sini tuh untuk ada search di sini tuh supaya kalau nanti akun sudah banyak, kita mau merubah salah satu akun gampang. Di sini juga ada admin juga, di sini ada 5 yang tadi itu. Untuk search kodenya kita menggunakan like di sini hampir sudah semua fungsi sudah dijelaskan. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari aplikasi web ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.